Saudaraku, kegagalan meraih poin dalam laga melawan Cina membuat timnas Indonesia masih jauh dari target mencapai poin yang dibutuhkan untuk finish 4 besar di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laju keberhasilan timnas Indonesia meraih poin di putaran ketiga kualifikasi terhenti pada Selasa 15 Oktober. Tim asuhan Sintayong akhirnya kalah 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Sebelumnya, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Di babak ini, Sintayong sendiri memasang target bahwa Indonesia membidik finish di posisi 4 besar klasmen. Artinya, sang juru taktik memperkirakan bahwa JIZS DKK berpeluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Namun dengan baru memiliki 3 poin dari 4 laga, target finish di 4 besar itu cukup berat untuk dicapai. Faktanya, saat ini Indonesia berada di luar zona 4 besar klasmen grup C. Tim Merah Putih berada di posisi kelima dengan defisit 2 poin dari Bahrain yang menempati peringkat 4. Timnas Indonesia masih jauh dari perkiraan raihan poin yang dibutuhkan untuk minimal bisa menyelesaikan kompetisi di peringkat 4. Target poin itu bisa diperkirakan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 2022 dan 2018. Pada dua edisi itu, format yang digunakan mirip dengan sekarang di mana kontestan dibagi dalam grup-grup yang masing-masing berisi 6 tim. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Irak dan Oman menyelesaikan kompetisi di peringkat 4 grup. Irak memperoleh 9 poin di grup A, sedangkan Oman 14 poin di grup B. Pada edisi 2018 adalah Uzbekistan dan Uni Emirat Arab yang finish di peringkat 4 grup. Baik Uzbekistan maupun Uni Emirat Arab sama-sama mengoleksi 13 poin di grup A dan B. Angka-angka itu bisa dipakai untuk memperkirakan raihan poin yang dibutuhkan untuk finish di peringkat 4. Jika diambil rata-rata dari perolehan Irak, Oman, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab itu berarti diperlukan 12-13 poin untuk finish di peringkat 4. Saat ini, timnas Indonesia masih kurang 9-10 poin dari angka rata-rata tersebut. Ke depan masih ada 6 pertandingan buat Martin Paes DKK. Pada November mendatang, timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pada bulan Maret 2025, ada laga melawan Australia di rumah lawan dan partai kandang melawan Bahrain. Terakhir, pada Juni tahun depan, Indonesia dijadwalkan menjamu Cina dan bertandang ke rumah Jepang. Butuh 9-10 poin dalam 6 laga, timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan hasil seri. Skuad Garuda mutlak membutuhkan raihan kemenangan, bahkan mungkin perlu 2-3 kali melakukannya. Pada kualifikasi 2018 dan 2022, tim-tim yang finish di peringkat 4 grup semuanya mampu meraih kemenangan. Oman, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab bahkan menang 4 kali untuk sekadar finish di posisi 4 besar. Satu kondisi yang bisa membantu timnas Indonesia adalah situasi persaingan di grup C. Kecuali Jepang, jarak poin antar tim sangat ketat. Peringkat 2 hingga 6 grup saat ini hanya terpisah 2 poin saja. Situasi itu bisa membuat jumlah poin yang dibutuhkan untuk finish di peringkat 4 besar lebih kecil dari rata-rata 12-13 angka.